Halo, selamat malam pemirsa. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai lebih dari 95 juta jiwa. Sehingga wajar saja jika di setiap perhelatan kontestasi politik NU selalu didekati dengan berbagai cara demi memperoleh suara. Hal ini yang juga dilakukan oleh ketiga baca pres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Lihat saja Anies Baswedan yang telah melakukan deklarasi dengan pasangannya Caimin yang notabene adalah Ketua Umum PKB yang memiliki keterkaitan dengan NU. Lalu ada Prabowo Subianto yang baru saja melakukan pertemuan dengan Yeni Wahid yang merupakan putri dari Gus Dur yang adalah tokoh besar NU. Dan juga Ganjar Pranowo yang kerap kali melakukan silaturahmi dengan warga NU. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Berebut Suara Kaum Nahdliyin. Bersama saya Afiani Malik. Berebut Suara Kaum Nahdliyin. Saban pesta demokrasi berlangsung, apakah itu pemilu atau pilkada, Nahdlatul Ulama atau NU bisa menjadi penentu. Jumlah anggota mereka yang luar biasa banyak pun membuat setiap kontestan tak mungkin mengesampingkannya. NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Jumlah anggota mereka pada 2021 diperkirakan lebih dari 95 juta jiwa atau meningkat pesat ketimbang 2013 sebesar 40 juta jiwa. Itu baru anggota organisasi. Yang mengaku sebagai warga NU lebih banyak lagi. Dalam sebuah survei pada 2022, tidak kurang dari 56,9% dari total penduduk Indonesia yang beragama Islam mengaku sebagai Nahdliyin terafiliasi dengan NU. Kalau dipresentasikan dari total populasi Muslim di Indonesia yang sekitar 250 juta sampai 260 juta jiwa, berarti yang mengklaim sebagai warga NU bisa 140 juta lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 juta jiwa disebut-sebut memiliki hak pilih di pemilu 2024. Ada pula yang memperkirakan sekitar 40 juta jiwa, tetapi jumlah ini tetaplah sangat besar. Jadi, bayangkan betapa luar biasanya warga NU bisa menjadi faktor penentu kontestasi. Mereka begitu dominan dari total pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Politik adalah seni membaca situasi, tak perlu berpikir jelimet. Situasi di NU telah secara gamblang, terang benderang, menyediakan begitu banyak suara sebagai modal untuk memenangi kompetisi. Pada konteks itu pula, wajar, sangat wajar jika para kontestan baik partai politik, calon anggota legislatif hingga pasangan capres-cawapres memberikan atensi begitu tinggi terhadap Nahdliyin. Fakta terkini ditunjukkan baca pres Anies Baswedan. Anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, terutama Partai Nasdem, jelas dan tegas menyadari betapa menentukannya warga NU. Maka dengan segala dinamikanya, dipilihlah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies. Pilihan itu bukan tanpa risiko. Koalisi bahkan pecah. Partai Demokrat yang sedari awal menyodorkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, memilih hengkang. Satu partai lagi, PKS, tetap komit mengusung Anies, tapi soal Caimin masih menunggu keputusan rapat Majelis Syuro. Politik mengajarkan politisi untuk berpikir realistis dalam menghadapi kontestasi. Realitasnya, Anies memang lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dua provinsi yang menjadi basis warga NU. Faktanya, kalau babak belur di dua provinsi itu, peluang Anies untuk menang terbilang kecil. Oleh karena itu, kalau kemudian Caimin yang akhirnya dipilih sebagai pendamping Anies, semua rumus dalam kompetisi politik terpenuhi. Memilih calon mutlak tepat. Pantang asal-asalan. Memilih calon mutlak tepat. Pantang asal-asalan, tak boleh tunduk pada desakan dan ancaman. Buat apa berkompetisi jika kecil kemungkinannya untuk menang karena sembarangan mengajukan kontestan? Caimin memang tak mewakili NU, tetapi mustahil terbantahkan bahwa dia orang NU. Caimin pun masih memegang teguh tradisi NU. Dia misalnya tak melupakan para leluhur dengan berziarah ke makam Wali Songo. PKB yang dipimpin Caimin memang tak mendominasi pemilih dari kalangan NU, tetapi tak mungkin disangkal konstituen mereka mayoritas warga NU. Caimin dan PKB bukanlah wong lian bagi warga NU. Wajar pula baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersemangat untuk dekat-dekat dengan NU, mengharap restu Kiai NU untuk meraup dukungan dari warga NU. Prabowo misalnya baru saja disambangi putri tokoh NU Gus Dur, Yeni Wahid.
Bisa jadi keduanya akan bekerja sama. Yeni dan Caimin sama-sama NU tetapi berseteru. Soal siapa yang lebih berpengaruh di kalangan warga NU, biarkan nanti waktu yang berbicara. Mendulang suara warga NU bukan kesalahan. Ia sah-sah saja, benar adanya, demi memenangi kompetisi. Yang paling penting, jika menang nanti jangan lupakan mereka. Jangan jadikan kiai warga NU, juga seluruh warga bangsa, sekadar pendorong mobil mogok. Tenaga mereka dibutuhkan, tetapi ketika mobil bisa jalan, semua ditinggalkan. Dan bersama itulah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, berebut suara kaum Nahdliyin bersama saya Fida Malik, dan juga sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Ini berebut suara kaum Nahdliyin, pasti ada sesuatu yang istimewa. Faktor apa saja yang membuat suara kaum Nahdliyin ini menjadi magnet, terutama dalam kontestasi politik, Mas Arief? Ya, saya percaya tidak ada satupun politisi yang mau melupakan NU ya, karena modalnya itu besar dan sangat besar sekali. 95 juta anggota, dan bahkan kalau termasuk simpatisan bisa sampai 150 juta. Jadi itu merupakan angka yang fantastis, dan NU ini merupakan elemen yang akan selalu dijadikan perhitungan, dijadikan kalkulasi, dijadikan proyeksi bagi seluruh politisi. Jadi statistik tersebut merupakan salah satu KPI dari seluruh politisi. Apalagi para capres yang sekarang sedang berjuang, dan cawapresnya yang pada dasarnya menjadi bagian untuk dikasih PR, apakah mereka bisa memberikan electoral insentif apa tidak. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita sekarang harus kita lihat, karena ternyata ada polarisasi di Nahdliyin ini. Mereka tidak menuju pada satu partai atau satu tokoh tertentu. Jadi itu yang merupakan salah satu ujian siapapun yang ingin mendapatkan suara NU. Kalau kemudian tidak bisa dikatakan suara NU menjadi milik satu partai, seperti apa sih Ryan dan juga peta secara nasionalnya, Mas Arief? Ya, kalau melihat beberapa penelitian ya, kita ini bisa menyimpulkan bahwa Nahdliyin itu punya kecenderungan untuk memilih partai-partai yang nasionalis, bukan justru partai Islam. Karena kalau dilihat angkanya, kurang lebih survei tahun 2023 oleh Litbang Kompas itu 22,3% warga Nahdliyin justru akan pilih PDIP. Dan top 3 dari partai-partai politik yang dipilih oleh warga Nahdliyin adalah pertama PDIP, kedua Gerindra, dan keempat Demokrat. Bahkan PKB sendiri hanya mendapatkan kurang lebih 11,6%. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa apabila kita ingin menyasar Nahdliyin, orang NU, kita harus punya strategi yang amat sangat matang, dan mungkin bagi pihak NU sendiri yang ingin melakukan konsentrasi atau melakukan mobilisasi suara, mereka harus punya PR internal yang sangat-sangat besar. Nah, kita akan bahas berikutnya. Ada yang juga menyebutkan, wah, Jawa Timur ini menjadi salah satu lumbung suara yang paling signifikan ketika mungkin daerah-daerah lain termasuk di Pulau Jawa ini sudah mulai bisa terbaca petanya. Jawa Timur ini masih menjadi perebutan karena mungkin selisihnya sedikit sekali. Keistimewaan dari suara pemilih Jawa Timur seperti apa, Mas Arief? Afi, Jawa Timur kita ketahui ya bahwa itu adalah lumbung suaranya dari orang NU. Jadi dengan DPT 31 juta, saya yakin apabila 50%-nya saja pilih capres tertentu atau partai tertentu, itu merupakan sebuah electoral insentif yang amat sangat besar. Jadi ini merupakan salah satu ujian buat siapapun yang ingin menyasar Jawa Timur, dan tampaknya seluruh capres dan cawapres pasti akan menjadikan Jawa Timur ini menjadi salah satu daerah yang pada akhirnya bisa menentukan kemenangan mereka. Kita tahu 2019 salah satu faktor yang membuat Pak Prabowo agak ketinggalan itu adalah Jawa Timur, dan hal yang pada akhirnya sekarang bisa kita lihat adalah hampir semua capres itu berlomba-lomba untuk mendapatkan elemen NU menjadi bagian dari strategi kemenangan mereka. Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, dan itu semua berebut untuk mendapatkan electoral insentif dari NU ini. Baik. Mas Arief, kita dengarkan ada juga pendapat dari pengamat politik Fathah Saifullah yang mengatakan bahwa seperti apa sih istimewa Jawa Timur dan juga suara NU dalam kontestasi politik secara nasional. Kita simak bersama.
Oke, baik. Seperti tadi ada rapat atau meeting NU yang kami cuplik gambarnya. Jadi, M. Saifullah mengatakan bahwa suara Nahdien selalu menjadi penentu dalam pemilu pasca reformasi, dan di Jawa Timur sendiri yang merupakan lumbung dari suara Nahdien ada pengentalan suara kepada PKB dan juga Gus Imin. Baik. Nah, kita sambungkan sedikit yang baru deklarasi. Ada pasangan Amin, Anies Muhaimin gitu. Kalau membaca peta secara nasional, seperti apa electoral insentif yang bisa diberikan dengan bergabungnya PKB dan Caimin dalam koalisi perubahan ini, Mas Arief? Saya yakin ya Pak Muhaimin atau Caimin itu udah punya beberapa pengetahuan yang amat sangat spesifik tentang daerahnya, dan saya yakin dengan akar yang yang tertanam bagi dirinya di Jawa Timur, ada beberapa kiat yang sudah dipersiapkan. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share dalam kesempatan ini adalah ada beberapa PR yang pada akhirnya mungkin harus bisa dikerjakan oleh Caimin untuk menggarap Jawa Timur atau NU secara keseluruhan. Yang pertama adalah beberapa kekuatan NU ya, misalnya sekarang ada para kiai yang juga memiliki afiliasi politik sendiri-sendiri, itu juga merupakan salah satu hal yang harus dikonsolidasi. Lalu ada organisasi perempuannya, ada Fatayat, ada Muslimat yang pada dasarnya dipimpin oleh dua tokoh perempuan yang amat sangat kuat, Ibu Ida Fauziah misalnya, ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan mereka bukanlah kader perempuan yang tidak yang memiliki power yang cukup besar untuk melakukan persuasi terhadap pemilih, dan itu merupakan salah satu tantangan. Apakah sekarang Caimin bisa mengkonsolidasi, merangkul semua, dan yang terpenting adalah seberapa jauh mimpi bangsa ini melihat beberapa elemen NU itu berdamai, gitu misalnya antara Caimin dengan keluarga Gus Dur, gitu ya. Apakah islah itu bisa terjadi gitu ya, sehingga berbagai macam drama yang kita lihat itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi electoral insentif kalau misalnya mereka bisa berdamai. Kenapa? Karena ya kita tahu ya, blood is thicker than water gitu lah. After all mereka adalah keluarga gitu ya. Dan apabila mereka bisa menentukan konsesi ke depannya seperti apa, dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang mungkin difikirkan oleh Caimin. Tapi mudah-mudahan apabila konsolidasi internal itu bisa dilakukan, barulah dia bisa mendapatkan insentif elektoral tersebut. Oke, Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kalau kemudian kita tahu, satu baca pres, Anies Baswedan sudah menggait satu tokoh dari PKB ya. Bisa dibilang juga perwakilan nama NU juga masih terrepresentasi dalam Caimin. Bagaimana dengan baca pres yang lainnya? Ada Prabowo yang baru saja bertemu dengan Yeni Wahid, dan juga Mas Ganjar yang sering sekali juga sowan dengan keluarga besar NU. Apakah kemudian mereka juga masih memiliki kesempatan untuk menggait suara NU? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Simpul-simpul yang bisa membantu seorang politisi atau capres atau cawapres untuk memperoleh suara dari kalangan Nahdien itu banyak. Ada dua jenis simpul yang bisa kita lihat. Pertama, simpul formal. Formal itu paling tidak ada dua tuh. Satu NU, dua PKB. NU itu banyak lagi tuh percabangannya. Ada Muslimat, ada Fatayat, ada Banser dan sebagainya. Atau simpul informal, yang informal itu misalnya adalah kiai ya, pesantren. Itu juga simpul-simpul informal yang bisa membantu untuk memperoleh suara kalangan Nahdien, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat gitu. Nah, simpul lainnya adalah para tokoh-tokoh utama atau keluarga-keluarga utama di kalangan Nahdien. Ya, baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Menyambung tadi pertanyaan saya sebelum jeda, dan juga statement dari Mas Jayadi Hanan bahwa ternyata banyak sekali simpul yang dimiliki oleh NU. Ada perwakilan pesantren atau struktur organisasi, ada kiai dan lain-lain. Mas Arief, lalu saat ini Anies sudah bersama dengan Caimin, bagaimana dengan peluang baca pres lainnya? Masihkah mampu untuk menggait suara kaum Nahdien lewat tokoh-tokoh yang lain? Ada Mbak Yeni Wahid dan juga Bu Khofifah. Ya, seperti itu tadi Afi, bahwa pada saat
kita melihat bahwa Ibu Sinta Nuriyah beserta keluarga itu amat sangat sibuk akhir-akhir ini untuk menerima tamu baca pres yang datang. gitu ya. Saya pikir itu merupakan salah satu hal atau cerminan yang bisa kita lihat bahwa keluarga Gus Dur merupakan salah satu elemen yang amat sangat diperhitungkan untuk mendapatkan manfaat dari seberapa jauh baca pres ini atau bacawa pres ini dekat dengan keluarga Gus Dur. Dan begitu juga misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Muhaimin sekarang. Ya. Mereka melakukan safari Wali Songo gitu ya. Ya. Dan saya yakin ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan konsolidasi kekuatan-kekuatan NU di daerah sehingga tidak ada hal yang pada akhirnya akan terlewatkan oleh mereka. Tidak ada satupun batu yang tidak akan mereka balik untuk pada akhirnya menjadi manfaat elektoral. Nah, jadi sekarang seberapa jauh mereka jeli untuk melihat berbagai macam kesempatan untuk dikonsolidasikan menjadi bagian dari kekuatan mereka agar itu bisa menjadi electoral insentif dan saya yakin ini bukan tugas yang mudah karena polarisasinya demikian besar, luas dan melihat karakteristik warga NU adalah mereka tidak memiliki fanatisme kepada justru partai Islam gitu ya. Yang mereka pilih adalah partai-partai nasionalis. Jadi bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap mereka itu juga merupakan salah satu strategi tersendiri. Iya, oke. Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah kemudian momentum di Pilpres 2024 ini juga menjadi momentum untuk islah atau berdamainya kubu Gus Dur, ada Bayani Wahid dan keluarga bersama dengan Caimin. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya. Baik, pemirsa, kami tampilkan polling yang kami lakukan di media sosial dari Instagram @MetroTV. Pertanyaan yang menurut Anda pasca deklarasi pasangan Amin, baca pres lain saat ini akan berlomba mencari bacawa pres dari kalangan NU atau tidak? Jadi warga, bukan warga Nadine, tapi warga netizen di Instagram mengatakan 67% mengatakan iya, para baca pres akan mencari bacawa pres dari kalangan NU. Bagaimana dengan polling yang kami lakukan di aplikasi X? Kita lihat dengan pertanyaan yang sama, bahkan lebih tinggi Mas Arief ya. 10% lebih tinggi. Iya, 77% mengatakan ya dan 23% mengatakan tidak. Ini melihat bahwa ternyata memang di publik melihat bahwa cukup signifikan peran dari suara NU ini. Mas Arief balik tadi ke pertanyaan saya sebelum jeda. Ini kan kita tahu ada Bayani Wahid dan Caimin ini kan sama-sama NU tapi kan berseteru sampai saat ini. Lalu mungkinkah di momen Pilpres 2024 ini dua pihak ini akan kembali islah berdamai atas nama demi kebaikan NU dan juga bangsa? Kenapa tidak gitu ya? Karena sejak Muktamar Ancol kita melihat kepahitan demi kepahitan di antara dua anggota keluarga tersebut dan kubu-kubunya itu merupakan sebuah kita bisa melihat drama politik lah ya. Dan kalau misalnya di tahun 2024 ini menjadi sebuah turning point buat keluarga besar Gus Dur dan Pak Muhaimin untuk bisa pada akhirnya berdamai, dan tentunya mereka berdua adalah politisi yang pada akhirnya akan bisa melakukan kalkulasi, tapi kalau misalnya payungnya adalah kepentingan bangsa, itu saya pikir tidak ada hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kalkulasi, konsesi yang pada dasarnya bisa di-share, itu merupakan salah satu hal yang sudah terbiasa di kalangan politisi. Jadi mungkin saja Afi, kita melihat ada islah dan siapa sih yang tidak ingin melihat sebuah drama berakhir dengan happy ending gitu ya. Itu kan merupakan salah satu hal yang baik untuk semuanya. Baik untuk semuanya. Jadi dengan pembagian concession sharing yang pas, dengan semangat perdamaian, dengan semangat bahwa kita harus lebih move on ke depan demi bangsa, saya pikir ini bukan hal yang mustahil buat dua politisi yang pada dasarnya manusia dan keluarga. Ya, bagaimana dengan baca pres lainnya? Tapi kalau kemudian ternyata misalnya Bayani juga mendukung lawan politik dari Caimin, mungkin secara kontestasi minimal di 2024 terjadi persaingan dan juga kompetisi. Seperti apa tuh Mas? Supaya kemudian yang kedepannya adalah semua pihak ini juga ketika berebut suara kaum Nadien tidak akan memainkan narasi perpecahan, semua harus memainkan atau komitmen bahkan mendorong narasi persatuan meskipun kompetisi politik atau kontestasinya juga akan sengit nanti di 2024. Selain bahwa karakteristik
persaingan 2024 ini agak spesial dibandingkan 2014 dan 2019. Ada beberapa hal yang mungkin mereka harus perhitungkan jauh-jauh hari. Di mana kalau misalnya dari 3 pasangan yang tersedia, atau paling tidak yang sekarang kelihatan tuh 3 pasangan, mereka harus sudah mulai berpikir tentang putaran kedua. Ya, jadi dalam putaran kedua ini pasti mereka harus invest. Investnya apa? Invest kebaikan. Ya. Dan invest kebaikan bukan hanya kepada satu atau satu partai saja, tapi harus kedua-duanya. Jadi kalau saya lihat narasi yang mereka akan bangun, insya Allah itu merupakan sebuah strategi mereka untuk menang, tapi tanpa menjadikan strategi narasi yang mereka gunakan seperti halnya 2014 2019 yang polarisasinya begitu keras, agama, saling menjatuhkan, dan saya pikir ini merupakan salah satu tanda bahwa perpolitikan kita agak naik kelas gitu ya. Dan saya berharap itulah yang terjadi, sehingga pendidikan politik, pengalaman berpolitik, dan bagaimana sekarang kita melihat tauladan ya yang bisa diperlihatkan oleh para politisi kita kepada rakyat, ini merupakan salah satu political experience yang amat sangat baik buat demokrasi kita. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri. Kita jumpa lagi di editorial malam pekan depan. Have a nice weekend. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.